Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 531 Transformasi Keterampilan Transformasi Naga, Kelahiran Kembali Nirvanik. Jiwa saat ini sedang dibersihkan. Bagi setiap kultivator, itu adalah pengalaman yang sangat langka. Sutra Buddha sangat mendalam dan kuat, dan Sutra Teratai adalah salah satu sutra yang ajaib. Sutra itu tidak memiliki kekuatan ofensif apapun, dan hanya digunakan untuk membantu orang lain. Hasil yang dibawanya menjadi lebih besar tergantung pada basis kultivasi orang yang menggunakannya. Jiwa Jiang Chen sepenuhnya tenggelam dalam kerajaan Buddhisme seperti ini. Itu adalah surga sejati, tidak ada pembantaian, tidak ada pertumpahan darah, seluruh tempat dipenuhi dengan cahaya, sepenuhnya membebaskan jiwa seseorang dari kekhawatiran. Biksu tua itu masih berada di dalam istana, dengan saksama mengamati setiap perubahan yang terjadi pada Jiang Chen. Tyrant juga ada di sana, bukan hanya karena ia khawatir dengan kondisi Jiang Chen, tetapi juga karena ia dapat mempelajari intisari Sutra Teratai ini. Meskipun tidak akan dapat memberikan manfaat apapun pada basis kultivasinya, namun Sutra Teratai dapat membawa perubahan pada kondisi mentalnya, dan ini adalah sesuatu yang sangat penting. Kondisi mental sangat penting bagi seorang kultivator, dan seiring dengan peningkatan basis kultivasi mereka, pentingnya hal tersebut menjadi jauh lebih jelas. Keheningan sempurna menyelimuti Gunung Green Lotus. Tempat ini sepertinya selalu seperti ini, dan sebelumnya tidak pernah semarak. Damai dan sepi, biksu tua menjaga tempat ini, menjalani kehidupan yang nyaris terpencil. Tempat ini adalah surga yang damai, dan selama seseorang tinggal di sini, ia akan selalu merasa tenang dan acuh tak acuh. Di dalam istana, bahasa Sanskerta emas masih melayang di udara, memenuhi ruangan dengan cahaya keemasan yang terang. Si kuning besar tampak tidur lebih nyenyak, karena alisnya yang berkerut rapat menjadi rileks setelah mendengar Sutra Teratai. Jiang Chen juga tampak gembira di wajahnya. Dalam sekejap mata, 3 hari berlalu. Menghitung waktu sejak Tyrant meninggalkan wilayah Xuan, 10 hari telah berlalu. Jiang Chen dan Bik Yellow telah tidur selama 10 hari, dan ini adalah waktu tidur terlama yang pernah mereka alami. Mereka berbaring di tempat ini, jauh dari dunia. Akan tetapi, mereka tidak dapat terus seperti ini selamanya, meskipun mereka belum menunjukkan tanda-tanda akan bangun. Berdengung. Tepat pada saat ini, suara mendengung tiba-tiba terdengar dari Tyrant. Banyak cahaya keemasan berubah menjadi pusaran yang tak terhitung jumlahnya dan muncul di atas kepala Tyrant. Sementara itu, kekuatan auranya mulai meningkat. Dalam sekejap mata, ia berhasil menembus alam Raja Tempur kelas 5. Mata biksu tua itu berbinar saat menyaksikan perubahan itu. Tatapan penuh pujian terpancar dari matanya, ini berkat Sarira. Keberuntungan anak ini cukup bagus, Sarira sekali lagi telah meningkatkan fisiknya, yang akan memungkinkannya untuk dengan mudah menembus alam Kaisar Tempur tanpa masalah apapun. Biksu tua itu memiliki sepasang mata yang tajam, jadi dia mampu melihat perubahan terkecil sekalipun pada Tyrant. Alasan mengapa Tyrant dapat berkultivasi dengan sangat cepat adalah Sarira. Setelah menyerap Sarira, meskipun dia tidak menembus beberapa alam sekaligus, Sarira membuat terobosannya menjadi jauh lebih mudah dan menenangkan. Dengan Sarira yang berada di dalam tubuhnya, dapat dikatakan bahwa Tyrant mengalami kemajuan setiap detik, dan bahwa dia akan berdiri di ketinggian baru setiap hari baru. Sama seperti sekarang, karena dampak dari Sutra Teratai, dia langsung menembus alam Raja Tempur kelas 5. Dan, itu masih jauh dari kata akhir, karena basis kultivasi Tyrant akan meningkat setiap harinya, dan sangat mungkin dia akan menembus alam Raja Tempur kelas 6 hanya dalam beberapa hari. Guru, Sutra Teratai ini sungguh menakjubkan, ia mencerahkan saya secara mendalam tentang jalan ajaran Buddha. Guru, teknik dan sutra luar biasa apalagi yang Anda ketahui. Mengapa Anda tidak mengajarkannya kepada murid Anda? Sang tiran menunjukkan senyuman yang agak licik kepada biksu tua itu. Masih banyak hal yang belum kuajarkan padamu. Namun, waktunya belum tepat, karena kamu masih terlalu lemah. Mengajarimu keterampilan itu tidak akan membawa manfaat apapun. Biksu tua itu melotot tajam ke arah Tyrant. Tyrant menjulurkan lidahnya sebagai tanggapan. Namun, dia tahu bahwa semua yang dilakukan tuannya adalah untuk kebaikannya sendiri. 3 hari berlalu. Setelah 13 hari keheningan yang mematikan, Jiang Chen akhirnya menunjukkan sedikit kemajuan. Dengan bantuan Sutra Teratai, keterampilan derivasi jiwa agung Jiang Chen mulai beredar dengan sendirinya, dan karena jiwa Jiang Chen sudah kuat, jiwanya yang tertidur akhirnya terbangun. Jiwa Jiang Chen meninggalkan kerajaan Buddha yang tak berwujud dan terbangun di tubuhnya sendiri. Pada saat itu, bahasa Sanskerta emas yang melayang di sekitar tubuh Jiang Chen hancur, seolah-olah mereka baru saja dihantam oleh kekuatan yang luar biasa. Guru, apa yang terjadi? Ekspresi khawatir muncul di wajah Tyrant. Jiwa orang ini terlalu kuat. Awalnya, kupikir bahkan dengan bantuan Sutra Teratai, butuh setidaknya 2 bulan bagi jiwanya untuk bangkit. Namun, tak disangka, hanya butuh 6 hari, dan dia telah bangkit sendiri.
Ini luar biasa, dia benar-benar layak menjadi monster abnormal yang menarik kesengsaraan surgawi. Biksu tua itu tertawa riang, tidak dapat menahan diri untuk tidak memuji Jiang Chen. Bahkan dengan pengetahuan dan pengalamannya yang luas, dia belum pernah melihat seseorang yang sangat berbakat seperti Jiang Chen. Apakah ini berarti saudara Jiang akan segera terbangun? Ekspresi kegembiraan muncul di wajah Tyrant. Tentu saja tidak. Jiwanya telah bangkit, yang berarti dia tidak akan mati kali ini. Masih butuh waktu baginya untuk pulih dari luka-lukanya. Mengenai berapa lama waktu yang dibutuhkan, itu sangat sulit untuk dikatakan. Berdasarkan luka-lukanya, mungkin butuh setidaknya setengah tahun. Namun, dia adalah pria dengan bakat luar biasa, dan tidak dapat dinilai dengan standar normal. Mungkin durasinya akan sangat dipersingkat. Biksu tua itu awalnya memperkirakan bahwa butuh waktu 2 bulan bagi jiwa Jiang Chen untuk bangkit, tetapi ternyata Jiang Chen hanya butuh 6 hari. Oleh karena itu, mengenai berapa lama waktu yang dibutuhkan Jiang Chen untuk pulih sepenuhnya, biksu tua itu telah kehilangan kepercayaan dirinya untuk memberikan jawaban yang tegas. Monster abnormal seperti Jiang Chen tidak akan pernah bisa dinilai dengan standar normal. Setelah jiwa Jiang Chen terbangun, biksu tua itu merasakan keakraban yang lebih kuat darinya, terutama dari jiwanya. Tiba-tiba, ekspresi biksu tua itu sedikit berubah. Nama orang ini adalah Jiang Chen, dan namanya juga Jiang Chen, mungkinkah? Tidak mungkin, ini sama sekali tidak mungkin. Orang suci terhebat di kolong langit meninggal di tebing suci 100 tahun yang lalu, dan tubuhnya hancur total, yang tersisa hanyalah legendanya. Sepertinya aku terlalu memikirkannya. Pemuda ini adalah seorang jenius yang membuatku merasa seperti orang suci terhebat di kolong langit, itulah mengapa aku merasa dia begitu familiar. Biksu tua itu menggelengkan kepalanya. Orang suci terhebat di bawah langit telah lama menghilang dalam perjalanan sejarah, dan mustahil baginya untuk tetap ada di dunia ini. Dan, jika dia benar-benar masih hidup, tidak mungkin dia tidak terdengar selama lebih dari 100 tahun. Selain itu, jenius muda di depannya ini hanyalah seorang raja tempur, jarak antara dia dan orang suci terhebat tidak hanya kecil. Kebetulan saja kedua pria itu memiliki nama yang sama, karena ada banyak orang yang bernama Jiang Chen. Ketika mengingat santo yang paling agung di kolong langit ini, biksu tua itu tak dapat menahan perasaan campur aduk. Bertahun-tahun yang lalu, ketika ia masih mengikuti gurunya, biksu tua itu pernah bertemu dengan santo yang paling agung. Ia sangat terkesima dengan sikap santo yang paling agung itu. Tentu saja, biksu tua itu tidak akan pernah tahu kebenarannya. Jadi, pemuda yang berbaring di depannya adalah reinkarnasi dari orang suci terhebat di bawah langit. Perasaan keakraban yang datang dari jiwa Jiang Chen adalah semua karena ini. Setelah jiwa Jiang Chen terbangun, selain dari keterampilan derivasi jiwa agung, keterampilan transformasi naga yang paling penting juga mulai bekerja dengan sendirinya. Tidak hanya itu, pil naga petir matahari 9 yang telah terkumpul di tubuhnya mulai berefek. Berdengung. Suara berdengung terdengar dari tubuh Jiang Chen. Sebelumnya, ia hampir kehilangan semua darah di tubuhnya, tetapi sekarang, setelah sirkulasi keterampilan transformasi naga, jejak esensi darah merah mulai muncul di laut Qi Jiang Chen. Keterampilan transformasi naga memang keterampilan ajaib, seolah-olah itu bukan hanya keterampilan itu sendiri, tetapi harta karun langka yang berakal sehat. Jejak kecil esensi darah ini berasal dari keterampilan transformasi naga. Meskipun itu adalah keterampilan tak berwujud, keterampilan itu tidak hanya mampu mengajarkan keterampilan naga sejati kepada Jiang Chen, tetapi juga mampu memberinya esensi darah. Ini benar-benar mistis. Gemuruh. Setelah munculnya esensi darah ini, energi yang kuat langsung meledak darinya. Segera setelah itu, jejak esensi darah ini mulai berenang di dalam tubuh Jiang Chen, sementara keterampilan transformasi naga terus beredar dengan kecepatan tinggi. Kemalangan Jiang Chen telah menjadi berkah tersembunyi, karena keterampilan transformasi naganya sekali lagi mulai berkembang. Mengaum gelombang. Seperti naga sungguhan, tanda naga di laut Qi-nya meraung pada saat yang sama. Kemanapun esensi darah lewat, darah di tubuh Jiang Chen akan tergantikan. Darah baru dihasilkan dengan kecepatan yang stabil, sementara luka-luka di dalam tubuhnya pulih dengan kecepatan yang luar biasa. Semua organ dalam yang hancur juga mulai beregenerasi dengan sendirinya. Energi dahsyat yang keluar dari tubuh Jiang Chen hampir merobohkan atap istana. Bayangan naga berwarna merah darah yang tak terhitung jumlahnya terlihat berkeliaran di sekitar tubuh Jiang Chen, seolah-olah mereka melindungi tuan mereka. Menatap dengan penuh keheranan, baik biksu tua maupun sang tiran tercengang oleh apa yang mereka saksikan. Ya Tuhan! Apa yang terjadi di dalam tubuhnya? Mengapa ada pemandangan mistis seperti itu? Naga-naga bayangan itu tampak seperti naga sungguhan. Meskipun biksu tua itu memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas, dia belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Saudara Jiang adalah naga sejati di antara semua manusia. Tampaknya cedera parah itu adalah berkah yang disamarkan sebagai kemalangan. Mata Tyrant berkedip-kedip. Dia sangat senang untuk Jiang Chen.
Saya menduga dia sedang mengembangkan semacam keterampilan yang sangat menakutkan. Coba saya lihat apa sebenarnya yang terjadi di dalam tubuhnya. Biksu tua itu benar-benar tercengang. Dia segera mengirimkan indera ketuhanannya dan mencoba mengirimkannya ke tubuh Jiang Chen, tetapi yang membuatnya sangat terkejut, tepat saat indera ketuhanannya memasuki tubuh Jiang Chen, indera itu langsung terdorong mundur oleh kekuatan yang sangat kuat. Tubuh biksu tua itu bergetar dan wajahnya menjadi pucat. Guru, apa yang terjadi? Tiran bertanya dengan khawatir. Ada kekuatan tak dikenal di tubuhnya yang menghalangi indera ketuhananku. Jika aku tidak mencabutnya tepat waktu, mungkin kekuatan itu akan menghancurkan indera ketuhananku. Aku bisa merasakan bahwa itu adalah kekuatan yang sangat kuno, seolah-olah itu adalah makhluk hidup dari zaman kuno. Ini benar-benar menakutkan. Biksu tua itu masih dalam keadaan syok. Meskipun dia adalah seorang Saint minor kelas 9, aura di dalam tubuh Jiang Chen terasa seperti berasal dari zaman kuno. Aura itu sangat kuat, sakral, dan agung, menyebabkan siapapun yang merasakannya merasa ingin bersujud di hadapannya. Itu adalah keberadaan yang sakral dan tidak seorang pun diizinkan menentangnya. Jiang Chen masih terbaring di tanah istana. Semakin banyak naga bayangan muncul di sekujur tubuhnya. Perubahan luar biasa terjadi di dalam tubuhnya. Semua organ dalamnya terus-menerus mengalami generasi, sementara semua lukanya disembuhkan dengan kecepatan yang luar biasa. Skill transformasi naga telah berubah sekali lagi. Skill ini telah mengubah setiap tetes darah di dalam tubuh Jiang Chen, membuatnya penuh vitalitas sekali lagi. Tidak hanya itu, setelah transformasi skill transformasi naga, pesan lain muncul di benak Jiang Chen. Segel naga tempur 5 elemen, itu adalah keterampilan naga sejati yang kuat lainnya.